Halo pelaut Indonesia, selamat datang di channel ini, tempatnya belajar dunia pelayaran dengan cara yang mudah dan jelas. Di video kali ini, kita akan membahas topik penting yang wajib dipahami oleh setiap awak kapal tanker, yaitu inerting. Apa itu inerting? Kenapa proses ini sangat krusial dalam mencegah kebakaran dan ledakan di kapal tanker? Dan bagaimana cara kerja sistem inert gas system di atas kapal? Semua itu akan kita bahas tuntas di video ini, lengkap dengan penjelasan teknis, prosedur keselamatan, dan contoh kecelakaan nyata akibat gagal inerting. Jadi, pastikan kamu simak sampai akhir, karena pemahaman tentang inerting bisa jadi penyelamat nyawa kamu dan seluruh kru di atas kapal. Yuk, kita mulai. Inerting adalah proses krusial dalam operasional kapal tanker untuk mencegah kebakaran dan ledakan. Ini melibatkan penggantian atmosfer yang kaya oksigen di dalam tangki kargo dengan gas inert, menciptakan lingkungan yang tidak dapat mendukung pembakaran. Proses inerting melibatkan beberapa tahapan penting yang dirancang untuk memastikan keamanan maksimal di dalam tangki kargo. Purging, penggantian awal udara di tangki dengan gas inert untuk mengurangi konsentrasi hidrokarbon. Inerting, mempertahankan atmosfer inert dengan kadar oksigen rendah sepanjang operasi kargo. Gas freeing, proses terakhir untuk mengeluarkan gas hidrokarbon dan gas inert sebelum memasuki tangki. Sistem gas inert, IGS, adalah jantung dari proses ini, yang menghasilkan gas inert dari gas buang mesin utama atau boiler. Gas ini kemudian didinginkan dan disaring sebelum dipompa ke dalam tangki kargo, memastikan kadar oksigen di bawah batas aman, biasanya di bawah 5–8%. Sistem gas inert, IGS, komponen dan fungsi, scrubber, mendinginkan dan membersihkan gas buang dari jelaga serta sulfur dioksida. Blower, memompa gas inert dari scrubber ke tangki kargo dengan tekanan yang tepat. Isolating valve, mengatur aliran gas inert dan mencegah kembalinya gas berbahaya ke ruang mesin. Sistem alarm, memberikan peringatan jika ada anomali pada kadar oksigen atau tekanan sistem. Pemantauan terus-menerus adalah kunci untuk memastikan IGS beroperasi dengan optimal dan mempertahankan lingkungan tangki yang aman. Persyaratan IMO dan ISGOTT tentang inerting. SOLAS Chapter II Regulation 4.5.5. Persyaratan wajib bagi kapal tanker untuk memiliki dan mengoperasikan sistem gas inert. ISGOTT edisi terbaru. Panduan komprehensif untuk operasi kapal tanker yang aman, termasuk prosedur inerting yang detail. Standar kadar oksigen harus dipertahankan di bawah 8% untuk mencegah pembentukan atmosfer mudah terbakar. Dalam praktik terbaik, seringkali dijaga di bawah 5%. Kepatuhan terhadap standar-standar ini adalah fundamental untuk keamanan operasional. Kapan inerting dilakukan? 1. Sebelum muatan, preloading. Memastikan tangki aman sebelum kargo yang mudah terbakar dimuat. 2. Setelah bongkar muat, post-discharge. Mengganti uap hidrokarbon dengan gas inert untuk mencegah akumulasi gas berbahaya. 3. Sebelum gas freeing. Memastikan konsentrasi hidrokarbon sangat rendah sebelum udara segar dimasukkan untuk entry manusia. Inerting adalah proses berulang yang penting pada setiap tahapan operasi kargo. Bahaya tanpa inerting, konsekuensi fatal. Risiko ledakan. Campuran uap hidrokarbon dan oksigen di udara dapat memicu ledakan dahsyat. Risiko kebakaran. Sumber api kecil dapat menyebabkan kebakaran besar jika tidak ada gas inert. Kerusakan struktural. Ledakan atau kebakaran dapat menyebabkan kerusakan parah pada struktur kapal, membahayakan integritas dan keselamatan kapal. Kegagalan dalam inerting adalah salah satu penyebab utama insiden maritim yang fatal. Prosedur operasi inerting yang benar. 1. Checklist pra-inerting. Periksa semua peralatan IGS, sistem katup, dan saluran gas inert. Pastikan kalibrasi alat ukur oksigen valid. 2. Pemantauan berkelanjutan.
Pantau kadar oksigen di setiap tangki secara berkala dan catat tekanan tangki. 3. Dokumentasi lengkap. Catat waktu mulai dan selesai inerting, kadar oksigen awal dan akhir, serta setiap anomali yang terjadi. 4. Checklist pasca inerting. Pastikan semua katup tertutup dengan benar dan sistem IGS diamankan setelah operasi selesai. Prosedur yang ketat dan pemantauan adalah kunci keberhasilan inerting. Peralatan pengukur oksigen, akurasi adalah kunci. Oksigen analyzer, alat elektronik yang mengukur kadar oksigen dalam tangki. Penting untuk kalibrasi rutin. Calibration tools, gas standar dengan konsentrasi oksigen yang diketahui digunakan untuk memastikan akurasi analyzer. Alarm level settings, ambang batas oksigen yang memicu alarm jika kadar melebihi batas aman, biasanya 5% atau 8%. Keandalan pengukuran oksigen sangat penting untuk memastikan tangki tetap dalam kondisi inert. Contoh kasus kecelakaan akibat gagal inerting. MT Betelgeuse, 1979. Tanker ini meledak saat operasi bongkar muat di Bantry Bay, Irlandia, menyebabkan 50 korban jiwa dan kerusakan parah. Investigasi menyimpulkan kegagalan sistem inlet gas dan prosedur operasional yang buruk. Tanker Jepang di Selat Malaka, 2012. Sebuah insiden kebakaran terjadi di tangki kargo yang diduga disebabkan oleh kurangnya inerting yang memadai, mengakibatkan kerusakan signifikan dan kerugian finansial. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur inerting yang ketat untuk mencegah tragedi serupa. Kesimpulan, inerting demi keamanan maritim. Inerting sama dengan pencegahan ledakan. Ini adalah garis pertahanan utama terhadap bahaya kebakaran dan ledakan di kapal tanker. Kepatuhan prosedur harus dilakukan sesuai standar IMO dan ISGOTT untuk memastikan lingkungan operasional yang aman. Peran operator, keahlian dan kewaspadaan operator tank cleaning dan cargo handling sangat krusial untuk keberhasilan proses inerting. Masa depan keamanan maritim sangat bergantung pada pemahaman dan penerapan inerting yang benar. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan.